Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sherin Pramudita, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau yang biasa disebut Kolbangten Medan dibawahi oleh BPSDMP yang dikepalai oleh Ibu Dr. Ida Wida Arsanti SPMP dan Pusat Pendidikan Pertanian yang dikepalai oleh Bapak Dr. Muhammad Amin SPI MSI. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan adalah Ibu Dr. Nurliana Harhab SPMSI. Saya merupakan mahasiswa jurusan perkebunan yang dikepalai oleh Bapak Dr. Iman Arman SPMP. Nah, di sini saya akan membuat video mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perubahan Sosial yang diampu oleh Ibu Dosen Puji Wahyu Mulyani SPMSC. Selamat menyaksikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 komponen bentuk relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat. Yang pertama itu ada komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan itu dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, yang kedua itu ada komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan, sehingga di antara mereka terpaksa harus sering berinteraksi. Yang ketiga itu ada komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Nah, yang terakhir itu ada komponen struktur, di mana setiap orang memiliki porsi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauannya sendiri. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa pembangunan pertanian itu disebut sebagai upaya perubahan sosial. Pembangunan pertanian disebut sebagai upaya perubahan sosial karena tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga merubah pola kehidupan masyarakat, struktur ekonomi, dan interaksi sosial. Sebagai contoh yaitu modernisasi teknologi, penggunaan traktor dan alat pertanian mekanis yang menggantikan alat tradisional, mengubah cara petani bekerja, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Yang kedua itu ada perubahan dalam struktur sosial. Munculnya kelompok tani atau koperasi pertanian meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar petani. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana dinamika perkembangan kelembagaan petani, peluang dan tantangan gerakan kolektif melalui program Brigadi Pangan di Indonesia. Dinamika perkembangan kelembagaan petani di Indonesia, terutama melalui program Brigadi Pangan, mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi peluang. Yang pertama itu ada penguatan kelembagaan. Program Brigadi Pangan mendorong pembentukan kelompok tani dan organisasi petani yang lebih kuat. Yang kedua itu ada akses ke sumber daya. Melalui gerakan kolektif, petani dapat lebih mudah mengakses sumber daya seperti pupuk, benih, dan teknologi. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada tantangan keterbatasan sumber daya, kemudian ada perbedaan kepentingan, kemudian ada kurangnya dukungan kebijakan, dan yang terakhir itu ada akses pasar. Keempat, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diinisiasi dalam program Brigadi Pangan. Yang pertama itu ada identifikasi dan sosialisasi. Pemerintah dan penyuluh pertanian mengidentifikasi kelompok tani yang berpotensi untuk dibina. Nah, yang kedua itu ada pembentukan dan penguatan kelembagaan petani. Struktur organisasi ditetapkan, termasuk ketua, anggota, dan tugas masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan, penyuluhan mengenai manajemen kelompok, akses pemodalan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada akses permodalan dan sarana produksi, dukungan berupa subsidi benih, pupuk, dan alat pertanian, serta akses permodalan. Yang kelima itu ada penguatan rantai pasok dan pemasaran, diperkuat melalui kerjasama dengan koperasi, BUMDes, dan perusahaan swasta lainnya. Yang kelima, di sini saya akan membahas tentang pendapat saya tentang peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholders untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Menurut pendapat saya, pemetaan dan analisis stakeholders berperan penting dalam memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dan membangun kolaborasi yang efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, mengoptimalkan distribusi sumber daya, dan memastikan kebijakan. Dengan pemetaan yang baik, potensi konflik dapat diminimalisir, dukungan terhadap petani lebih tepat sasaran, dan kelembagaan petani dapat terjamin, sehingga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara keberlanjutan. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
Nah, menurut saya, untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani ada beberapa strategi penumbuhan dan penguatan yang dapat ditetapkan, yaitu pertama itu ada mekanisme pemilihan pengurus yang dapat dilakukan secara demokratis oleh anggota kelembagaan melalui musyawarah atau pemungutan suara. Sebagai contoh, dalam sebuah kelembagaan petani, setiap anggota memiliki hak suara untuk memiliki ketua, sekretaris, bendahara yang akan mengelola lembaga tersebut. Yang kedua itu ada penetapan aturan atau kesepakatan dalam kelembagaan yang terbentuk. Aturan kesepakatan dibuat untuk mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban anggota, termasuk mekanisme kerjasama dan distribusi keuntungan. Sebagai contoh, dalam Gapoktan ada aturan tentang pembagian hari panen, iuran anggota, dan mekanisme penjualan produk. Yang ketiga itu ada proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Perencanaan dilakukan melalui diskusi dan musyawarah. Contohnya, sebuah kelompok wanita tani mengadakan rapat bulanan untuk merancang musim tanam dan jenis komoditi yang akan ditanam. Yang terakhir itu ada proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. Sebagai contoh, koperasi melakukan diskusi terbuka dan suara mayoritas anggota untuk mengajukan permintaan modal ke bank. Jika saya ditugaskan sebagai pemilik pertanian yang diminta untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani pada komoditas perkebunan strategis kelapa sawit, kopi, kakao, karet, ataupun kelapa di Kabupaten X, saya akan menguraikan strategi dan langkah-langkah serta kegiatan yang dapat dipersiapkan dalam upaya pencapaian target tersebut. Nah, di sini jika saya ditugaskan sebagai pemilik pertanian yang bertugas menginisiasi pembentukan kelembagaan petani kopi di Kabupaten X, strategi yang saya tetapkan adalah pendekatan partisipatif, pemberdayaan petani, serta peningkatan daya saing kelembagaan petani kopi di Kabupaten X. Nah, berikut langkah-langkah dan strategi yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan analisis situasi awal dengan pemetaan petani dan lahan kopi, mengidentifikasi jumlah petani, luas lahan serta tingkat produktivitasnya. Kemudian analisis permasalahan petani, dan kemudian ada pemetaan stakeholders. Nah, yang kedua itu ada sosialisasi dan penyadaran pentingnya kelembagaan petani dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan petani, studi banding kelembaga petani yang sukses. Yang ketiga itu ada pembentukan kelembagaan petani kopi, menentukan bentuk kelembagaan seperti Gapoktan, Gapoktan ataupun koperasi, memilih pengurus secara demokratis, penyusunan aturan dan kesepakatan bersama. Yang keempat itu ada penguatan kapasitas kelembagaan dan petani dengan pelatihan budidaya dan pasca panen kopi di Kabupaten X, pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan, pendampingan dan monitoring rutin. Yang kelima itu ada penguatan akses pasar dan rantai pasok dengan membangun kemitraan dengan industri dan eksportir kopi, pengembangan brand dan sertifikat kopi lokal. Dan yang terakhir itu ada monitoring, evaluasi dan pembangunan berkelanjutan. Poin yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan terkait kelembagaan yang sudah terbentuk. Jelaskan hal-hal berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemilihan pengurus. Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis oleh anggota kelembagaan melalui musyawarah atau pemungutan suara. Yang B, ada penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk. Di sini, aturan dan kesepakatan dibuat untuk mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban anggota, termasuk mekanisme kerjasama dan distribusi keuntungan. Ini dapat dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga itu ada proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Perencanaan dilakukan melalui diskusi dan musyawarah. Semua anggota berpartisipasi dalam menentukan program kerja, target produksi, serta strategi pemasaran. Yang keempat itu ada proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. Keputusan yang dihasilkan harus menguntungkan semua pihak dalam lembaga. Cukup sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para petani-petani milenial. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.